Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita masuk ke pertemuan ke-10 dan topik hari ini kita akan membahas tentang gangguan makan dan gangguan yang terkait dengan tidur dan bangun gitu ya. Nah, jadi kita mulai saja materi hari ini dimulai dari gangguan makan. Nah, jadi ada 3 topik besar yang akan kita bahas di gangguan makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, kemudian yang kedua bulimia nervosa, dan yang ketiga adalah binge eating disorder. Oke. Gangguan makan ini sebenarnya seperti apa begitu ya. Nah, jadi di dunia ini banyak orang yang terobsesi untuk menjadi kurus, terutama wanita begitu. Meskipun laki-laki ada begitu ya. Nah, jadi banyak orang ini tuh yang merasa takut gemuk dan ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal. Nah, jadi gangguan makan ini melibatkan adanya perilaku makan yang maladaptif untuk mengontrol berat badan. Nah, jadi sebenarnya gangguan makan ini juga sering terjadi bersamaan dengan gangguan psikologis lain, misalkan depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan yang terkait dengan zat. Nah, rangkuman terhadap gangguan makan ini kita bisa lihat di situ ada jenis gangguan yang sebelah kirinya ada anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Untuk prevalensi di dalam populasi sekitar lalu ada self yang terdistorsi. Kemudian yang ketiga ada 2 subtype yang umum di sini yaitu binge eating purging type and restricting type. Nah, jadi 2 tipe ini akan kita jelaskan nanti. Kemudian selanjutnya berdampak secara serius dan fatal, adanya komplikasi medis begitu. Nah, jadi selanjutnya itu biasanya itu terjadi pada orang-orang muda begitu ya. Nah, jadi kalau konteksnya itu di Amerika itu terjadi pada wanita Amerika Eropa. Lalu untuk bulimia nervosa tetap yang tinggi itu ada pada perempuan begitu ya. 0,9% sampai 1,5% pada wanita dan pada pria itu 0,1% sampai dengan 0,5%. Nah, jadi di sini adanya episode yang berulang of binge eating atau makan yang berlebihan yang kemudian diikuti dengan perilaku purging. Nanti kita akan bahas juga begitu. Nah, jadi berat badan ini biasanya untuk memaintain atau mempertahankan rentang yang normal masih begitu ya. Nah, jadi beda nih dengan anoreksia nervosa di situ berat badannya itu ekstrim. Signifikan itu sangat signifikan itu rendah begitu dibandingkan berat badan normal. Nah, tapi kalau bulimia nervosa ini berat badannya itu biasanya di-maintain untuk dalam range yang normal. Nah, jadi kemudian ciri-ciri kedua dari bulimia nervosa ini adalah sangat memperhatikan tentang bentuk tubuh, terus berat badan gitu ya. Nah, kemudian episode binge atau purge ini akan menghasilkan komplikasi medis yang serius, begitu. Kemudian sama seperti anoreksia nervosa, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang muda. Oke. Nah, sementara kalau kita membahas tentang binge eating disorder, itu sekitar 3,5% pada wanita, 2% pada pria. Nah, jadi di sini adanya makan berlebihan yang secara berulang, tapi tidak ada perilaku kompensasi untuk purging.
Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah individu dengan binge eating disorder ini sebenarnya dideskripsikan seringnya itu sebagai orang yang suka makan secara kompulsif. Nah, jadi biasanya itu berefek kepada berat badan yang berlebih, begitu ya, atau obes gitu, pada orang yang lebih tua. Jika dibandingkan dengan efeknya itu pada orang-orang yang terkena anoreksia atau bulimia. Oke, itu rangkumannya. Kita perhatikan lebih detail, lebih zoom in begitu ya tentang anoreksia nervosa ini seperti apa. Anoreksia nervosa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu itu tanpa, oreksis itu hasrat. Jadi kalau digabungkan itu artinya tidak ada hasrat untuk makan. Namun sebenarnya istilah ini tidak sesuai. Kenapa? Karena orang yang mengalami anoreksia nervosa itu justru jarang kehilangan nafsu makan. Begitu. Jadi nafsu makannya itu tetap ada begitu ya. Jadi istilah ini sebenarnya tidak sesuai, namun istilah ini digunakan untuk menjelaskan gangguan ini. Oke. Kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi berat badannya itu kan udah kurus sekali begitu ya. Nah, jadi untuk penderita anoreksia nervosa biasanya individu itu menolak untuk makan sesuai jumlah yang sebenarnya mereka butuhkan untuk kriteria ideal minimal sesuai dengan usia dan tinggi badan. Nah, jadi mereka itu memilih menahan lapar dan menjadi sangat kurus. Nah, jadi anoreksia ini biasanya berkembang pada usia 12 sampai 18 tahun, tetapi ada juga yang lebih awal atau di atas 18 tahun. Jadi tanda-tandanya kehilangan berat badan, kekurangan kalori, kelaparan, begitu. Nah, jadi karakteristik umum lainnya adalah seperti yang sudah dijelaskan di rangkuman di awal, merasa takut nih secara berlebihan kalau berat badannya itu bisa bertambah, meskipun sebenarnya tubuhnya itu sudah sangat kurus begitu dan sudah sangat tidak normal. Nah, jadi di sini pun karakteristik orang yang menderita anoreksia adalah tidak mampu mengenali resiko akibat mempertahankan berat badan yang di bawah normal tersebut. Jadi bayangkan orang-orang dengan anoreksia nervosa itu memiliki hambatan di dalam mengenali resikonya, begitu. Oke ya. Nah, jadi pola yang umum terjadi itu biasanya setelah menstruasi itu perempuan menyadari bahwa adanya penambahan berat badan dan mereka berpikir harus menghentikannya. Nah, jadi ini untuk kasus-kasus yang ada di anoreksia nervosa gitu ya. Nah, akibatnya mereka diet ketat dan berolahraga secara berlebihan. Nah, jadi kalau dilihat nih, umumnya anoreksia nervosa itu terjadi pada wanita yang ada di luar negeri gitu ya, di barat, lebih ke barat gitu. Nah, biasanya itu terjadi pada wanita muda yang menjadi model atau dancer gitu. Jadi karena adanya tekanan lingkungan, tekanan profesi yang menginginkan mereka itu agar tetap menjaga, mempertahankan bentuk tubuhnya, begitu. Nah, jadi subtipe dari anoreksia nervosa itu yang pertama binge eating atau purging type, dan yang kedua adalah restricting type gitu. Nah, jadi kalau kita artikan kata-kata binge itu artinya makan yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi kalau dari namanya, kalau purging type itu adalah yang membersihkan. Jadi kalau kita lihat dari namanya saja, makan secara berlebihan strict membersihkannya. Itu kalau dari istilah bahasanya saja begitu. Tapi nanti akan kita jelaskan lagi begitu ya. Nah, kemudian kalau yang restricting type, kalau dari bahasanya adalah tipe yang cenderung kaku gitu ya, yang ketat, yang kaku gitu, yang menjaga pola tertentu gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi pada tipe binge eating atau purging, ada episode makan yang berlebihan dan ada purging juga, membersihkan gitu ya, yang sering muncul itu selama periode 3 bulan. Jadi
mereka itu udah makannya itu banyak, lalu memaksakan diri untuk muntah dengan menggunakan berbagai obat, misalnya obat pencahar, diuretik, atau enema. Nah, diuretik ini apa? Diuretik ini adalah obat untuk merangsang pengeluaran urin. Lalu enema itu proses memasukkan cairan melalui anus supaya buang air besar. Nah, tapi kalau misalnya pada tipe restriktif, yang tadi yang kaku, yang ketat, itu sebenarnya tidak ada episode binge atau purging. Nah, jadi di sini mereka itu dengan tipe restriktif ini cenderung kaku dan terobsesi untuk melakukan diet ketat gitu. Jadi misalkan mungkin diet ketatnya hanya makan apel, misalnya begitu ya, apel hijau sampai dalam berapa bulan misalnya gitu, atau misalnya dia diet olahraga yang ketat misalnya seperti itu. Nah, jadi perbedaan kedua subtipe ini juga sebenarnya dikaitkan dengan perbedaan karakter kepribadian orang-orangnya. Nah, jadi pada individu dengan binge eating atau purging ada kecenderungan untuk sulit mengendalikan dorongan sehingga bisa mengarah pada substance abuse gitu ya. Nah, tadi kan seperti sudah dijelaskan kan, kalau binge eating ini adalah makannya berlebihan. Jadi sebenarnya mereka kan masih lapar nih ya. Dan mereka akan makan gitu, makan sebanyak mungkin yang mereka mau, kemudian mereka membersihkannya entah dengan muntah atau dengan obat gitu. Nah, jadi dikatakan di situ kenapa bisa makan berlebihan dan kemudian merasa bersalah lalu memuntahkannya. Di situ kan kita bicara juga tentang kontrol diri gitu ya. Nah, jadi orang-orang dengan tipe binge eating ini biasanya memiliki kesulitan untuk mengendalikan dorongan. Ya, sehingga bisa saja dengan tipe ini itu terkait dengan penggunaan zat-zat yang secara berkelanjutan begitu. Oke, nah jadi apa nih komplikasi medis pada anoreksia nervosa gitu ya? Nah jadi anoreksia nervosa itu bisa menyebabkan komplikasi medis yang serius dan berakibat fatal. Jadi coba perhatikan saja seorang perempuan bisa sekurus itu begitu ya, tidak ada asupan nutrisi, bayangkan saja yang seperti itu pasti tidak mungkin tidak ada pengaruhnya kepada kesehatan gitu, pasti ada begitu ya. Nah, jadi apa-apa saja nih. Nah, jadi kehilangan berat badan sampai 35% itu bisa menyebabkan anemia, lalu gangguan kulit. Nah, jadi juga ada komplikasi kardiovaskuler, masalah jantung, hipotensi, karena juga nutrisinya tidak cukup ya, pusing saat berdiri, pitam, sakit perut, gangguan pada usus begitu. Nah, tapi juga bisa berefek kepada gangguan siklus menstruasi, otot melemah, pertumbuhan tulang tidak normal, osteoporosis gitu ya. Dan bisa mengakibatkan kematian sampai 5-20% karena bisa dengan bunuh diri akibat malnutrisi dan kelaparan. Oke. Itu tadi anoreksia nervosa. Jadi kita lanjut ke bulimia nervosa gitu ya. Nah, jadi asal kata dari bulimia ini adalah bous yang artinya sapi dan limos yang artinya kelaparan. Nah, istilah ini diambil dari perilaku makan terus-menerus seperti sapi yang memamah biak. Jadi bulimia nervosa merupakan gangguan makan yang ditandai dengan adanya episode makan berulang kali dalam jumlah yang banyak diikuti dengan cara yang tidak tepat untuk mencegah kenaikan berat badan. Nah, jadi karakteristik bulimianya itu sering terjadi episode binge eating gitu dan gorging. Nah, jadi di sini itu makan yang dalam jumlah yang banyak, kemudian diikuti dengan perilaku self-induced vomiting. Artinya adalah muntah yang dilakukan secara sendiri, yang dipancing sendiri gitu ya, dengan cara mencolok kerongkongan agar muntah. Nah, ini juga bisa dengan penyalahgunaan obat pencahar, penggunaan diuretik atau enema, dan bisa dengan berolahraga ketat begitu. Nah, jadi karakteristik umum bulimia nervosa lainnya adalah kurang mampu mengendalikan dorongan untuk makan berlebih selama episode binge eating. Nah, namun setelah selesai makan, jadi ada ketakutan berlebihan jika berat badannya bertambah. Makanya ia melakukan self-induced vomiting tadi gitu, memuntahkan makanannya begitu ya. Nah, jadi penekanan berlebihan pada self-image terkait bentuk tubuh, berat badan,
itu juga ditekankan pada orang-orang dengan bulimia nervosa. Nah, jadi itu bisa dilihat di foto gitu ya, di gambar yang ada di slide gitu ya. Jadi ada compulsive eating, makan secara berulang, kemudian self-induced vomiting, yaitu dengan memuntahkan makanannya. Nah, jadi diagnosis bulimia nervosa pada DSM-5 itu dapat ditegakkan jika ada episode binge eating dan perilaku purging sebagai kompensasinya yang terjadi paling tidak sekali seminggu selama 3 bulan. Nah, jadi pengidap bulimia menggunakan 2 strategi untuk purging, misalnya dengan muntah dan menggunakan obat pencahar. Nah, tapi kan sebenarnya kita juga bahas anoreksia nervosa juga ada ya, binge eating tadi gitu ya. Bulimia juga ada, apa bedanya gitu ya. Nah, pengidap anoreksia nervosa itu bisa bertubuh sangat kurus, tetapi pengidap bulimia nervosa umumnya masih mempertahankan berat badan dalam kategori rentang yang sehat. Itu bedanya gitu. Akan tetapi mereka atau bulimia nervosa, individu dengan bulimia nervosa itu terlalu terobsesi dengan bentuk dan berat badan dan bergantung pada purging itu untuk menghindari kenaikan berat badan. Nah, jadi ini contoh kasus dari Nicole gitu ya. Nah, jadi Nicole itu bangun tidur dan berkata pada dirinya, hari ini dia akan menjadi normal. Dia akan makan secara normal gitu dan dia tidak akan memuntahkan makanannya seperti itu. Lalu dia mulai makan cookies, dia makan donat, bagel dengan butter, keju, krim, jelly, granola, permen, semangkuk sereal dan susu. Dan itu dimakannya hanya dalam waktu 45 menit. Nah, jadi setelah itu dia tidak makan lagi, fokus untuk melakukan purging tadi atau membersihkan. Nah, atas makanan yang sudah dimakannya tadi. Lalu dia ke kamar mandi, mencolok kerongkongannya agar muntah. Lalu dia menghidupkan keran air supaya suara muntahannya itu tidak terdengar. Nah, setelah melakukan itu, dia berjanji lagi kepada dirinya bahwa besok akan berubah gitu ya. Walaupun dia sudah menduga besok akan terjadi hal yang sama. Begitu. Itu kasus tentang Nicole. Oke, nah jadi ini bisa dibaca, sebenarnya sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Pengidap bulimia nervosa tidak punya keinginan memiliki tubuh setipis itu, gitu ya. Lalu berat ideal mereka sama dengan wanita yang tidak memiliki gangguan makan, yang seperti itu. Ini bisa dibaca. Baik, komplikasinya ada tidak untuk penderita atau individu dengan bulimia nervosa? Pasti ada ya, karena makanan yang sudah sampai di lambung yang sudah dia makan itu dimuntahkan, itu pasti itu kan alurnya sudah tidak wajar gitu ya. Pasti ada komplikasinya. Yang pertama, muntah menyebabkan kulit sekitar mulut itu bisa iritasi karena sering muntah dan karena adanya asam lambung gitu. Kemudian adanya penyumbatan saluran saliva, lalu kerusakan inil gigi. Jadi asam lambung yang dimuntahkan secara konsisten berulang-ulang itu akan mempengaruhi kondisi gigi. Lalu gigi bisa berlubang, lalu asam akibat muntah itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada indera perasa sehingga menjadi kurang sensitif. Lalu siklus binge dan muntah itu bisa menyebabkan sakit pada perut gitu ya. Ya kalau misalnya kita dalam keadaan yang normal saja, mungkin dalam kendaraan ketika kita habis muntah kan perut kita juga ngerasanya nggak nyaman begitu ya. Nah, tapi kalau terjadi secara berulang-ulang dan disengaja oleh individunya, tentu bisa menyebabkan sakit yang ada pada perut dan bisa juga mengganggu menstruasi. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini ada beberapa komplikasi medis terhadap dari bulimia nervosa. Nah, selanjutnya penyebab anoreksia nervosa dan bulimia nervosa itu apa saja? Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada faktor sosiokultural, ada faktor psikososial, faktor emosi, ada perspektif pembelajaran, faktor kognitif, perspektif psikodinamika, faktor keluarga, dan faktor biologis. Nah, kita lihat yang awal dulu, gitu, faktor sosiokultural. Nah, jadi tekanan dan harapan sosial pada kelompok wanita usia muda itu menjadi faktor penting terjadinya eating disorder. Nah, jadi membandingkan tubuh dengan penampilan orang lain itu bisa mengakibatkan ketidakpuasan pada bentuk tubuh sendiri. Nah, apalagi kita hidup di era yang seperti ini, media sosial itu memungkinkan kita untuk melihat
berbagai model gitu ya, secara mudah begitu ya. Kita bisa melihat eh, Kendall Jenner misalnya gitu, terus badannya kurus gitu. Lalu kita tiba-tiba merasa insecure terhadap badan kita. Nah, untuk beberapa orang itu bisa menjadi trigger juga gitu untuk memancing mereka untuk melakukan eating disorder. Nah, jadi perbandingan-perbandingan seperti itu. Nah, jadi bahkan anak usia 8 tahun itu bisa mengalami ketidakpuasan pada bentuk tubuh jika dibandingkan pada anak laki-laki. Jadi bayangin aja, anak-anak itu juga bisa merasakan begitu. Nah, lalu ketidakpuasan bentuk tubuh ini juga mengakibatkan gangguan makan pada pria. Nah, jadi tidak hanya pada wanita ya, tadi juga pada saat kita membahas di awal yang di overview tentang gangguan makan ini juga bisa terjadi pada pria. Lalu faktor psikososial. Nah, jadi wanita dengan bulimia dan anoreksia biasanya melakukan diet ketat. Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, berapa banyak dan seberapa sering mereka makan. Nah, gangguan makan itu melibatkan masalah emosi seperti adanya perasaan insecure, tidak puas terhadap bentuk tubuh, dan bulimia ini berkaitan dengan hubungan interpersonal. Begitu. Nah, jadi jika bisa meningkatkan keterampilan interpersonal, itu dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain dan mengurangi kecenderungan maladaptif pada makan. Nah, kalau faktor emosi, pengidap anoreksia itu membatasi makanan karena kecewa dengan bentuk tubuh mereka. Wanita bulimia itu sering bermasalah secara emosional dari segi harga diri yang rendah gitu ya. Jadi merasa bahwa ketika badannya nggak oke nih, itu berpengaruh terhadap harga dirinya juga, self esteem-nya begitu. Nah, jadi emosi negatif seperti depresi dan cemas itu juga bisa menyebabkan binge eating tadi. Lalu bulimia itu sering terjadi dengan gangguan yang lain seperti depresi, OCD, dan substance related disorder. Nah, jadi ada juga penelitian yang mengungkapkan bahwa wanita dengan bulimia itu juga pernah mengalami sexual abuse dan physical abuse pada masa kanak-kanak. Nah, jadi pada beberapa kasus bulimia itu muncul karena coping yang tidak efektif terhadap abuse. Eating binge itu muncul untuk mengatasi emosi negatif yang dirasakan. Nah, tapi kalau dari perspektif pembelajaran, ya konsepnya seperti fobia terhadap berat badan begitu ya. Nah, jadi melepaskan diri dari kecemasan dengan menggunakan uh, bulimia nervosa tadi, memuntahkan makanan begitu. Nah, jadi wanita bulimia umumnya punya berat badan berlebih sebelum mereka mengalami bulimia. Umumnya wanita yang menggunakan metode bulimia itu awalnya memiliki berat badan yang berlebih. Nah, jadi episode binge eating itu muncul setelah adanya diet ketat. Nah, jadi binge eating takut akan berat badan, olahraga berlebihan, dan juga ada tadi memuntahkan makanan. Nah, purging itu sebagai penguatan negatif karena mereka itu memberikan kelegaan kan setelah melepaskan diri dari makanan itu gitu. Dan rasa cemas akan badannya akan naik. Jadi ada perspektif pembelajaran di sini terkait tentang negative reinforcement. Hal yang sama juga terjadi pada anoreksia. Lalu faktor kognitif. Nah, jadi adanya uh, irrational belief, irrational thinking gitu ya. Jadi orang dengan bulimia nervosa atau anoreksia nervosa itu berpikir mereka akan memiliki tubuh sempurna dan akan menjadi down ketika sulit untuk memenuhi standar yang tinggi. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada sebuah kisah juga. Jadi kesimpulannya di sini adalah ada perasaan pengen jadi kurus. Nah, tapi kalau misalnya tidak kurus itu pasti ada sesuatu yang salah. Dan jika kulitnya jiggling atau tidak kencang, berarti ia gemuk. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor keliru di dalam meyakini sesuatu gitu ya. Nah, jika tidak kencang nih kulitnya, berarti dia gemuk. Nah, kalau misalnya gemuk harus diet. Nah, begitu nih faktor kognitif ini contohnya. Nah, lalu perspektif psikodinamika. Wanita dengan anoreksia dianggap mengalami kesulitan untuk berpisah dari keluarganya. Jadi, wanita anoreksia itu memiliki upaya yang tidak disadari untuk mempertahankan masa pubernya. Nah, jadi dengan adanya ketidaksadaran, itu mempertahankan masa kanak-kanak. Wanita yang sedang pubertas menolak untuk menjadi dewasa karena tidak mau terpisah dari keluarga.
matang secara seksual dan bertanggung jawab layaknya orang dewasa. Begitu. Jadi ada yang mengaitkan itu tentang apa ya? Tentang ketidaksadaran begitu dan konflik yang ada di masa kanak-kanak. Lalu faktor keluarga. Nah, gangguan makan itu berkembang dari latar belakang keluarga yang memiliki konflik. Beberapa ahli teori menduga bahwa beberapa remaja menolak untuk makan karena sebenarnya ia itu ingin menghukum orang tua mereka. Karena si remaja itu mengalami loneliness, kesepian, dan diasingkan di dalam rumah. Wanita muda mengalami gangguan makan karena konflik keluarga yang terlalu protektif, di satu sisi kurang mendukung juga. Nah, anak dengan gangguan makan itu sebenarnya mungkin berusaha untuk mencari perhatian dari keluarganya. Nah, lalu ada faktor biologis. Para ahli menduga adanya abnormalitas di bagian otak yang berhubungan dengan lapar dan kenyang yang berkaitan dengan bulimia nervosa. Jadi di sini ada persoalan terkait serotonin gitu. Lagi-lagi serotonin nih yang bertanggung jawab untuk meregulasi mood dan nafsu makan. Nah, jadi ketidakseimbangan serotonin itu bisa menyebabkan episode binge eating. Jadi di sini faktor genetik juga berperan. Jadi bagaimana ada faktor genetiknya, lalu terpapar stres di lingkungan. Nah, hal tersebut mengganggu aktivitas neurotransmitter otak sehingga sehingga menyebabkan gangguan makan begitu. Nah, jadi ini model diatesis ya. Nah, jadi penanganan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ini seperti apa? Nah, bagi kasus-kasus yang sudah individunya itu kehilangan berat badan yang parah, maka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, tapi terapi perilaku itu biasanya digunakan, yaitu menggunakan reinforce atau reward tertentu begitu ketika mau makan, seperti itu ya. Nah, terapi individu dan keluarga itu juga disarankan begitu untuk mendapatkan dukungan sosial juga begitu ya dan untuk melihat bagaimana pola makan yang ada di dalam suatu keluarga, bagaimana pola hubungannya juga gitu. Terutama pada mereka yang individu itu yang dirawat di rumah sakit. Kemudian CBT itu digunakan untuk memperbaiki tadi kan sudah ada faktor kognitif yang keliru gitu ya atau kepercayaan yang keliru tentang body image-nya. Nah, CBT itu bisa digunakan. Lalu terapi psikodinamika berupaya untuk mengatasi konflik psikologis dengan menggunakan terapi pada keluarga. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan interpersonal psychotherapy atau IPT. Kemudian ini merupakan teori terapi psikodinamika untuk membantu mengatasi bulimia ketika gagal di treatment dengan CBT. Jadi IPT ini fokus untuk masalah personal yang menyebabkan sikap dan kebiasaan negatif. Lalu untuk dari segi biologisnya itu bisa menggunakan antidepresan seperti Prozac dan Zoloft. Tapi efeknya ini terbatas karena terkait tentang bulimia dan anoreksia nervosa itu yang perlu dilatih kan juga tentang keterampilan mereka untuk menahan diri begitu ya dan untuk mengelola emosinya terlebih ketika berhadapan dengan binge eating, episode binge eating itu. Nah, kemudian ada lagi nih, tadi kita sudah bahas anoreksia nervosa, kemudian kita sudah bahas tentang bulimia nervosa, kita membahas tentang binge eating disorder atau BED. Nah, jadi ciri-ciri umumnya itu di sini melibatkan episode binge eating atau makan secara berlebihan, tetapi tidak ada perilaku kompensasi untuk membersihkannya yang tidak ada apa namanya itu tidak seperti bulimia nervosa. Jadi di sini ada episode binge eating saja. Nah, jadi terjadi paling tidak sekali seminggu dalam waktu 3 bulan, ditandai dengan adanya ketidakmampuan mengontrol jumlah dan perilaku makan. Nah, jadi seseorang itu kadang sebenarnya menyadari gitu ya, kadang menyadari bahwa perilaku memakan mereka itu membuat mereka malu gitu dan membuat mungkin orang sekitar itu tidak suka begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu makan sendiri gitu di rumahnya, di kamarnya seperti itu. Nah, jadi BED ini lebih umum terjadi jika dibandingkan dengan bulimia ataupun anoreksia. BED ini lebih umum terjadi pada orang dengan usia yang lebih tua dibandingkan dengan anoreksia dan bulimia. Nah, pasien BED biasanya itu overweight atau obes begitu ya. Nah, jadi di sini dapat ditangani dengan CBT dan antidepresan. Oke. Jadi faktor-faktor penyebab obesitas apa saja gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini
ada faktor genetis, faktor metabolisme gitu ya, ada sel-sel lemak, kemudian ada kebiasaan makannya atau gaya hidup, faktor psikologis, begitu. Ada faktor sosioekonomi juga. Kita lihat dari faktor metabolisme, sebenarnya olahraga itu bisa meningkatkan metabolisme. Dan sel-sel lemak, orang yang gemuk itu memiliki sel lemak itu lebih banyak. Dan faktor psikologis, kalau dari teori psikodinamika, itu berkaitan tentang fiksasi oral. Oke, kemudian ada faktor sosioekonomi, itu terjadi pada orang dengan sosial ekonomi yang bawah, terbatas untuk mengakses informasi kesehatan. Oke, itu kalau gangguan makan ya. Kita lanjut ke gangguan yang terkait tentang tidur dan bangun. Oke, kita perhatikan di sini rangkuman tentang gangguan sleep wake disorder. Jadi tipe disordernya itu ada insomnia, ada hypersomnolence disorder, ada narkolepsi, ada gangguan breathing related sleep, ada gangguan circadian rhythm sleep wake gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di insomnia disorder itu cukup banyak, sekitar 6 sampai dengan 10%. Nah, jadi deskripsinya adalah secara persisten itu sulit untuk tidur atau mempertahankan tidur gitu ya, atau mendapatkan tidur yang cukup. Nah, sementara hypersomnolence disorder itu sekitar 1,5% begitu. Jadi ciri-cirinya itu adanya pola yang persisten, pola ngantuk yang berlebihan itu di siang hari begitu. Nah, narkolepsi sekitar 0,05% atau 1 dari 2.000 orang. Nah, jadi di sini tiba-tiba ada serangan tidur gitu pada saat berkegiatan. Kemudian gangguan yang terkait tentang pernafasan itu bervariasi di setiap usia gitu ya. Jadi sekitar 1-2% pada anak-anak dan 20%-nya pada usia yang lebih tua. Nah, jadi terganggunya tidur karena kesulitan bernafas. Nah, kemudian circadian rhythm sleep wake disorder 1% atau kurang dari populasi umum, tetapi itu lebih umum terjadi lebih um, lebih umum terjadi pada remaja, begitu ya. Jadi deskripsinya di sini adalah terganggunya siklus bangun tidur karena adanya perubahan waktu dalam pola tidur. Nah, ketika kita membahas tentang parasomnia, ada lagi parasomnia, itu ada sleep terror, ada sleepwalking, ada REM, sleep behavior disorder, dan nightmare disorder. Nah, jadi sleep terror ini tidak diketahui, gitu ya. Jadi di sini mengalami sleep terror yang berulang. Nanti akan kita bahas di sini. Kemudian sleepwalking atau tidur sambil berjalan itu diestimasikan sekitar 1-5% pada anak-anak. Jadi adanya episode berulang tidur sambil berjalan. Nah, kemudian REM sleep behavior disorder itu sekitar 0,38% sampai dengan 0,5%. Jadi di sini adanya di sini bersuara atau melakukan sesuatu begitu, nanti akan kita bahas lagi itu pada saat REM sleep gitu ya. Nah, kemudian gangguan nightmare itu tidak diketahui, jadinya bangun dengan mimpi buruk seperti itu. Nah, jadi sleep disorder itu melibatkan masalah yang terjadi selama tidur atau rentang antara tidur dan bangun. Nah, ini bisa terjadi bersamaan dengan gangguan psikologis lain, misalnya depresi dengan kondisi medis seperti misalnya masalah jantung atau kardiovaskular, atau bisa juga orang-orang yang mengalami tingkat stres yang tinggi terkait tentang faktor ekonomi, misalnya atau kehilangan pekerjaan. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan PSG atau polysomnographic recording. Jadi di sini adalah pengukuran simultan pada respon fisiologis seperti gelombang otak, gerakan mata, otot, dan pernafasan itu pada saat tidur. Jadi dikombinasikan dengan evaluasi medis dan psikologis untuk mengetahui adanya gangguan tidur. Begitu. Nah, jadi biasanya
itu bisa dilihat di foto yang di sebelah kanan gitu ya, ada sleep center. Jadi individu dengan gangguan sleep wake ini biasanya dievaluasi dengan menggunakan sleep center ini gitu, sehingga bisa diketahui bagaimana respon fisiologis dan mereka itu respon fisiologisnya itu dimonitor gitu pada saat mereka tidur. Nah, masuk kita ke insomnia disorder gitu ya. Berasal dari bahasa Latin in, not, atau without, dan somnus sleep. Jadi tidak bisa tidur. Nah, sebenarnya ini pasti umum sekali terdengar begitu ya tentang insomnia ini. Jadi di sini ditandai dengan adanya kesulitan untuk tidur. Masalah ini muncul paling tidak 3 bulan dan terjadi selama 3 malam dalam seminggu. Insomnia kronis itu berkaitan dengan masalah fisik dan psikologis seperti depresi, penyakit fisik, atau gangguan substance. Nah, jadi gangguan ini menyebabkan personal distress dan gangguan keberfungsian sehari-hari. Jadi penderitanya itu bisa mengalami ngantuk, pusing, kurang berenergi, sulit mengingat, konsentrasi di sekolah atau pekerjaan jadi kurang maksimal, dan bahkan memiliki gangguan perilaku seperti hiperaktif, impulsif, dan agresi. Nah, jadi faktor psikologis itu mempengaruhi munculnya insomnia, terutama tentang kecemasan, begitu ya, cemas berpikir banyak hal, misalnya gitu. Nah, jadi penderitanya itu berusaha untuk memaksimalkan diri untuk tidur, yang sebenarnya malah menambah kecemasan mereka, gitu, sehingga mereka itu tetap terjaga. Nah, jadi berdasarkan pandangan classical conditioning, jam tidur itu malah dihubungkan dengan tempat tidur, sehingga ketika masuk ke tempat tidur pada malam hari, tubuh itu secara otomatis merasakan arousal yang mengganggu gitu sleep-nya. Nah, jadi kondisi ini itu bisa muncul karena ada stimulus di tempat tidur itu, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya kriteria diagnostik insomnia disorder, bisa dilihat di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 8 simptomnya. Yang kita lihat di A itu kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk mempertahankan tidur gitu ya. Terus ketidakmampuan untuk kembali untuk tidur begitu. Jadi itu terjadi setidaknya 3 malam per week itu per minggu begitu. Ini bisa diperhatikan ya. Lalu ada yang disebut dengan hypersomnolence disorder. Jadi asal kata dari bahasa Yunani itu hyper atau over atau more than normal, dan bahasa Latin somnus atau tidur. Jadi sering disebut primary hypersomnia. Ditandai dengan adanya tidur berlebihan selama berjam-jam sepanjang hari, minimal 3 hari dalam seminggu dalam periode 3 bulan. Ini dapat ditangani dengan medikasi stimulan agar penderitanya itu bertahan dalam keadaan bangun. Nah, kalau narkolepsi itu adalah serangan tidur, begitu ya. Jadi penderitanya ini bisa tidur tiba-tiba begitu, pada saat dia lagi ngobrol atau pada saat rapat misalnya seperti itu, tidur tiba-tiba gitu. Nah, jadi narkolepsi ini sebenarnya berhubungan dengan katapleksi atau kondisi medis seseorang yang otot-ototnya itu lemah dan mudah jatuh. Nah, kemudian ada gangguan yang terkait tentang pernafasan. Nah, jadi mengalami gangguan tidur secara berulang, ini karena masalah pernafasan. Subtipenya itu ada 3. Yang pertama, obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Jadi ada episode ketika tidur nafasnya terengah-engah, pendek-pendek, dan melambat. Nah, kemudian yang kedua, central sleep apnea, itu munculnya masalah pernafasan selama tidur, terhambatnya aliran udara, dan berkaitan dengan masalah jantung atau akibat penggunaan opioid. Kemudian yang ketiga, sleep-related hypoventilation atau low breathing, itu ditandai dengan adanya masalah pernafasan karena paru-paru yang bermasalah. Nah, kalau circadian rhythm sleep-wake disorder, jadi fungsi tubuh itu kan memiliki siklus atau internal rhythm yang disebut sebagai circadian rhythm yang terjadi selama 24 jam. Jadi sesibuk apapun individu, relatif akan memiliki jadwal tidur terjaga secara normal. Jadi circadian rhythm sleep-wake disorder itu melibatkan adanya gangguan pada siklus tidur dan terjaga ini. Jadi bisa berkembang menjadi insomnia atau bisa berkembang menjadi hypersomnia. Jadi gangguan mempengaruhi fungsi sosial individu di pekerjaan dan sosial. Oke, jadi bisa dilihat di sini tentang simptom-simptom dari circadian rhythm sleep-wake disorder. Oke ya. Nah, jadi parasomnia.
Tidur itu memiliki siklus sekitar 90 menit dalam setiap tahapannya, dari mulai awal tidur sampai tidurnya nyenyak sampai REM. Ketika terjadi mimpi. Gangguan tidak menyenangkan yang muncul selama tidur, saat sedang lelap, atau ketika akan terbangun dari tidur, dan gangguan itu bisa berupa gerakan, perilaku, emosi, persepsi yang muncul ketika penderita sedang tidur. Jadi penyebabnya itu bisa karena stres. Nah, jadi ada sleep terror gitu ya. Jadi kemunculan berulang teror yang dimulai dengan adanya jeritan panik. Jadi seperti menangis atau menjerit saat tidur di malam hari. Misalnya seorang anak tiba-tiba mengigau lalu kemudian menangis ya seperti itu. Nah, ini sleep terror. Lalu sleepwalking, tidur sambil berjalan. Tadi kita sudah lihat di overview-nya ini banyak terjadi pada anak-anak gitu ya. Nah, jadi munculnya episode berulang ketika seseorang bisa berjalan sambil tidur. Nah, lalu rapid eye movement sleep behavior disorder. Nah, jadi secara normal aktivitas otot itu sebenarnya berhenti pada fase yang kita mimpi tadi, REM gitu ya. Nah, kecuali pernafasan. Nah, akan tetapi gangguan pada REM ini terjadi ketika itu paralisis itu tidak muncul, sehingga seseorang itu bisa tiba-tiba memukul, menendang selama fase REM, yang bisa menyebabkan sebenarnya dirinya sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya itu bisa terluka. Lalu nightmare disorder, jadi mengalami episode berulang, mengalami mimpi buruk selama fase REM. Nah, ini perlu diperhatikan lagi yang ada simptom-simptomnya di DSM-5 itu seperti apa, yang termasuk kepada gangguan nightmare ini. Nah, jadi penanganan sleep-wake disorder, pendekatan biologisnya adalah menggunakan obat anti-anxiety, pendekatan psikologisnya CBT. Lalu mengontrol stimulus yang berhubungan dengan tidur. Jadi sebelum tidur itu jangan makan, jangan minum, ngemil, main handphone. Nah, ini pasti paling sering nih terjadi gitu ya. Kadang-kadang nunggu ngantuk lah lihat Instagram dulu, misalnya gitu, atau lihat YouTube dulu gitu ya. Malah ternyata begitu melihat layar menjadi tidak bisa tidur gitu. Jadi ya penanganan yang sederhananya itu bisa dijauhkan untuk stimulus-stimulus seperti itu. Oke. Ini juga bisa diperhatikan bagaimana cara berpikir untuk faktor kognitif di dalam sleep-wake disorder ya. Oke, baik, saya rasa itu saja. Banyak ya materinya, begitu seperti yang sebelumnya juga seperti ini banyak. Nah, jadi daftar pustaka yang kita gunakan itu menggunakan buku Nevit gitu ya. Lalu kita menggunakan DSM-5 juga di sini. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaan itu di forum. Begitu. Dan jangan lupa mengerjakan kuis. Oke, saya rasa itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.